Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, my fellow architects dan para pecinta desain. Hari ini alhamdulillah kita punya kesempatan lagi untuk ketemu di waktu yang berbeda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini untuk beberapa jam atau menit ke depan. Di sini kita akan mengangkat topik-topik yang cukup menarik karena program Sinau Maneh adalah mengajak kembali untuk sinau. Kalau yang belum tahu artinya sinau, mungkin belajar kembali Sinau Maneh. Jadi ya sharing tentang pembelajaran kita sebagai di profesi arsitek. Kemudian yang mau order kita juga ada tumbler, ada kaos IAI Jawa Timur, yang IAI Jawa Timur ya mungkin khususnya. Ini ada yang merah, ada yang putih. Ya ini kalau misalnya dilihat di bundling. Jadi kalau mau beli satu-satu juga mungkin bisa kontak langsung aja ke sekretariat, di situ ada Mbak Ova. Dan jangan lupa semua teman-teman arsitek untuk segera mengurus sertifikasi karena penting. Jadi karena ya tahu sendiri kita sudah di era yang global dan perlu adanya pengakuan di baik secara prestasi maupun secara administratif. Langsung aja kita akan kedatangan tamu dari Surabaya. Ini ada tokoh yang sudah tidak asing lagi di dunia persilatan, apa cocoknya pergulatan ya, pergulatan arsitektur, sorry. Juga mungkin dikenal sebagai pendekar perkulakan Land Rover di tanah air. Pria yang mengambil sekolah di Petra tahun 98. Ya, kita sambut aja Mas Hermawan Dasmato. Beliau adalah prinsipal arsitek di Ara Studio sejak 2009 sampai sekarang dan menjadi pengurus IAI Jawa Timur 2016 sampai saat ini. 2012 beliau menjadi kurator finalis di acara Venice Biennale. Kemudian 2018 menjadi juara kedua dan 2017 second sampai 10th Indonesian Architects Week at Show. Participant. Halo, Mas Iwan. Siap. Wah, gimana Mas? Mobilnya udah ready belum Land Rover-nya? Lagi PSBB nih susah juga. Tapi masih proyekan toh. Amin. Ini Mas Iwan akan men-share tentang pandangannya. Ya, topik hari ini kita todong dalam tema kecil tektonik. Monggo, Mas Iwan, apa bisa dimulai sharingnya? Oke, aku share dulu ya, ininya ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, saya mulai ya. Sebenarnya tektoniks. Tektoniks itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kata-kata ini tuh sebenarnya populer. Yang mempopulerkan adalah Kenneth Frampton sendiri di tahun 95 ketika dia meluncurkan buku yang judulnya Studies in Tectonic Culture. Apakah sebelumnya tektonik itu ada? Ya, tektonik itu jauh sebelum kata tektonik itu sendiri ditemukan, sebenarnya praktek-praktek tektonik itu sendiri sudah ada. Gitu. Jadi sebenarnya ini hanya istilah yang kemudian populer dan kemudian orang mulai pakai untuk merelasikan dengan karya-karya arsitektur. Gitu. Jadi salah satu virusnya ini si Kenneth Frampton ini yang mempopulerkan kata-kata tektonik ini gitu. Di sebelumnya, jadi si Frampton selalu mereferensikan pada si Gottfried Semper ya yang membuat buku namanya Four Elements of Architecture. Jadi di buku ini Four Elements of Architecture itu dia mendefinisikan rumah itu dari berbagai macam struktur yang kemudian oleh Kenneth Frampton disimpulkan menjadi dua bahasa, yaitu tektonik dan stereotomics. Jadi perlu kita batasi bahwa yang kita bahas di sini adalah nanti tektonik. Jadi tapi di dalam buku ini sendiri yang direferensikan oleh Kenneth Frampton, dia membahas tentang dua hal, yaitu tektonik dan stereotomik. Gambar ini saya ambil dari grafik anatominya Adler Bawau untuk proyek beliau yang bernama Nora House. Jadi sebenarnya apa sih yang disebut dengan tektonik architecture itu? Adalah struktur yang tidak monolitik, yang menggunakan banyak material, teknik, dan sumber-sumber pengetahuan konstruksi untuk menyusun sebuah ruang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya
di dalam gambar ini cukup merepresentasikan apa itu tektonik sebenarnya. Karena kalau kita lihat, semua disusun dan diberikan detail agar antara satu material dan material lainnya itu menyambung. Gitu. Jadi intinya kalau kita lihat gimana sebenarnya atap nyambung kemudian menjadi untuk disalurkan bebannya ke kolom, ke fondasi dan segala macam. Nah dari sini sebenarnya ini cukup menguraikan apa sih yang sebenarnya ada ketika kita bayangkan sebuah bangunan. Kalau di Amerika ini sebenarnya sudah menjadi sebuah standar namanya potongan perspektif. Cuman kalau di Indonesia saya nggak tahu dulu sebenarnya hanya ada tampak potongan dan kemudian perspektif saja. Sedangkan kalau di Amerika udah menjadi sebuah standar bahwa potongan harus ada potongan perspektif seperti ini yang menunjukkan korelasi antara material, bahan, dan bagaimana dia tersambung. Sampai kepada gimana sih kita melihat detail-detail untuk setiap sambungannya ini. Gitu. Potongan perspektif ini kemudian dipopulerkan oleh si Atelier Bauhaus ini. Gitu. Dengan grafis yang menarik, dengan konsep garis hitam putih, dia menampilkan diagram keterhubungan material dan bagaimana material itu akhirnya membentuk ruang. Gitu. Nah ini rumahnya. Rumahnya nggak seheboh potongannya ya. Cuman memang kalau kita pretelin, kita potong, sebenarnya hal yang sederhana ini disusun dari hal-hal yang tidak sederhana sebenarnya. Oke, kedua yang namanya stereotomic architecture. Ini beda dengan tektonik. Stereotomic itu lebih banyak berbicara tentang monolithic structure yang dia self-supporting. Jadi misalnya kayak vault, terus kemudian batu ditumpuk dan segala macam itu masuk ke dalam stereotomic, bukan tektonik. Ini adalah contoh di Venice Biennale ya, Architecture Biennale tahun 2016, Sir Norman Foster membuat vault dari batu bata yang namanya durabilik atau apa gitu, yang dikembangkan oleh salah satu universitas yang fokusnya ke teknologi waktu itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dia mencari kemungkinan bagaimana sebenarnya monolithic structure ini kemudian dalam pengembangannya sebenarnya brick block ini sebenarnya punya kemampuan untuk menyimpan energi dan kemudian mendistribusikannya gitu. Kayak solar panel lah sebenarnya. Terus kemudian ya kita kembali ke tektonik. Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan tentang apa bedanya tektonik dan apa bedanya stereotomik, kita kembali lagi ke konsep tektoniknya gitu. Jadi yang akan kita bahas lebih mengerucut ke tektonik. Oke. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu sebelum populer tahun 95 oleh Kenneth Frampton, Mangun Wijaya pernah menulis sebuah buku yang berjudul Pengantar Fisika Bangunan. Buku ini sebenarnya kalau saya bisa bilang, saya merekomendasikan untuk teman-teman yang belum membaca, karena begitu membaca, kerasa banget kita ini bodoh banget. Karena banyak sekali prinsip-prinsip di dalam buku ini yang sebenarnya sangat relevan sampai sekarang dalam praktek arsitektur gitu ya. Ada buku satu lagi Wastu Citra, tapi beliau lebih banyak berbicara tentang fungsi dan guna ya fungsi dan citra gitu. Tapi kalau ini benar-benar dia berbicara tentang fisika bangunan dan lebih banyak bersentuhan dengan tektonika bangunan. Di dalam buku ini sangat menarik karena pemilihan material, alasan kita pernah misalnya dalam praktek kita harus menentukan berapa mili sih kacanya gitu, atau kita harus menentukan berapa miring sih derajatnya. Semua itu terjawab di buku ini gitu. Dan dibilang di buku ini pengantar untuk sekolah teknik, bukan S1 ya, malah sekolah teknik gitu dimulainya. Dan ini sebenarnya buku bebas yang bisa dibaca siapapun, tidak melulu orang teknik. Tapi wawasan yang kita dapat dari buku ini itu sangat luar biasa. Konsep beliau yang saya catat di sini adalah tentang panca sarana wisma, yaitu prinsip-prinsip bagaimana membuat rumah yang harus diperhatikan. 5 prinsip dalam rumah itu apa? Mulai dari atap, mulai dari penopang atap, mulai dinding, lantai, ya seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya cara berpikir beliau istilahnya mengurai elemen-elemen penting di dalam tektonika bangunan sebuah rumah ya. Ya kita bilang rumah karena beliau bilang bahwa rumah itu adalah bentuk struktur yang paling sederhana gitu untuk bangunan arsitektur yang secara aktif dipakai. Terus kemudian tahun 2004 ada namanya Anne Behm bilang tentang ada satu judul buku bernama Tectonic Visions in Architecture. Dia berbicara tentang sebenarnya apa sih visi dari tektonik gitu. Ini saya highlight ada kata-katanya bahwa
sebenarnya apa yang dimaksud dengan visi dari tektonik itu sendiri adalah menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan material baru, teknologi, struktur, dan praktek konstruksi dalam rangka untuk membangun nilai baru di dalam arsitektur atau arti baru di dalam arsitektur. Jadi sebenarnya tektonik ini sendiri bukan suatu yang cuman hanya untuk mengurai apa sih sebenarnya elemen-elemen di dalam bangunan, tapi lebih dari itu dia punya visi jangka panjang atau visi kontemporer, yaitu adalah menginvestigasi kemungkinan material baru, teknologi, struktur, dan praktek konstruksi. Itu sebenarnya yang perlu dicatat di buku ini. Terus kemudian karena kalau kita highlight di sini bahwa dia menginvestigasi kemungkinan material baru, maka kalau kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan, maka ada beberapa variabel yang patut menjadi perhatian, yaitu antara lain waktu, tempat. Waktu akan mereferensikan teknologi yang ada saat itu, kemampuan-kemampuan yang ada saat itu, sedangkan tempat akan mereferensikan keadaan geografis yang berkaitan dengan misalnya iklim, cuaca, kondisi lempeng bumi misalnya, dan hal-hal lain yang sifatnya punya gaya yang pengaruh kaitannya yang dari atas bumi maupun dari bawah bumi, intinya gitu. Jadi waktu itu untuk menunjukkan relevansinya terhadap teknologi ya sebenarnya. Jadi perkembangan teknologi segala macam kan sebenarnya parameternya waktu. Tapi satu lagi yang variabel tetapnya adalah tempat di mana mungkin material lokal itu berada, terus kemudian sifat tanah, iklim, ekstrim hujan, panas, salju dan segala macam, itulah sebenarnya membentuk dari tektonika di tiap-tiap daerah. Oke, saya akan bagi sebenarnya secara waktu, sebelum tahun 1760, kita bisa bilang dia namanya pre-industrial production. Pre-industrial production ini adalah satu keadaan di mana, kalau kita bisa melihat, ya contoh paling gampang buat kita adalah vernacular building. Ya. Vernacular building ini dia punya cara berpikir atau penyelesaian masalah yang sangat spesifik konteks waktu itu. Misalnya kita ngomong tentang joglo atau rumah sumba atau apapun, itu sangat merepresentasikan tentang wilayahnya gitu. Makanya kita bisa bilang, kenapa ya zaman dulu kok kerasa sangat berkarakter dalam tanda kutip, setiap daerah ini punya karakter dalam hal bentukan arsitekturalnya gitu. Pertama karena waktu itu vernacular building ini sangat-sangat dibatasi oleh informasi, dibatasi oleh transportasi, sehingga membuat kita perencana harus berpikir keras bagaimana memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Transportasi jelas kita nggak mungkin tiba-tiba import travertin gitu, atau kita mengimpor sesuatu. Sehingga vernacular building ini terlihat sangat lokal dalam tanda kutip karena sebenarnya dia memakai semua bahan yang ada di sekitarnya dan kebudayaan-kebudayaan atau nilai yang berlaku pada saat itu. Itu dia kuncinya sebenarnya. Kita bisa bilang bahwa akhirnya kenapa tiap daerah ketika era pre-industri itu memiliki karakter dalam tanda kutip visual yang lebih kuat karena keterhubungan informasi juga gitu. Satu tempat dan tempat lain tidak seperti sekarang kita bisa lihat real time dan segala macam. Waktu itu ya benar-benar secluded, antar tempat ini benar-benar terpisah gitu. Dan mereka mengembangkan budayanya sendiri. Meskipun tidak memungkiri bahwa adanya transfer kebudayaan dari perdagangan dan lain-lain, tapi hal ini sifatnya lambat sekali dan lebih banyak pengembangannya di dalam grup itu sendiri. Misalnya kayak joglo. Kalau kita ngomong joglo, saya pernah membaca buku tentang joglo bahwa sebenarnya untuk kayu-kayu di dalam setiap elemen joglo ini, itu nggak boleh sembarangan gitu. Bahwa apa yang di tengah, apa yang menjadi balok, dan segala macam, itu dia punya syarat-syarat pengambilan pohonnya itu harus yang seperti apa dan di mana. Nah, itu kan menjadi sangat kontekstual waktu itu karena waktu itu hutan juga masih banyak gitu. Tapi sekarang bagaimana? Apakah kita masih bisa mencari syarat-syarat kondisi di mana pohon itu harus dicabut dari mana, kapan harus dipotong, dan hal-hal yang mempunyai nilai yang lebih dari sekedar cuma visual, ya bentukannya joglo gitu. Jadi ini sangat kontekstual karena waktu itu ya kita berlimpah kayu, terus kemudian banyak sekali hutan-hutan yang masih bisa, dan kita masih bisa milih kayu yang sesuai dengan prasyarat yang ada di petunjuk bagaimana membuat joglo ini berada. Kita masih bisa, pengrajin masih banyak gitu ya. Tapi saat ini sekitar kita bisa bilang ya dalam radius, kalau kita bilang radius kita bisa berjalan ya toko bangunan, sudah bukan hutan lagi gitu. Ini yang menjadi persoalan kadang-kadang. Bagaimana kita menempatkan konteks itu bukan pada esensi visualnya, tapi pada kenapa dulu ada joglo gitu. Bukan end product joglo, tapi bagaimana dulu dia bangun dan apa nilai-nilai yang ada di balik itu. Ini yang susah. Contoh misalnya, ada satu kasus di satu daerah, ada satu bangunan modern meniru
bentuk atap joglo, terus kemudian ada gempa bumi, bentuk atap joglo replika ini hancur karena gempa bumi. Dan yang aslinya itu tidak malah nggak roboh gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa misalnya contoh esensi struktur aja udah salah gitu. Dia hanya mengambil bentukan atapnya, gimana gitu bisa merelasikan. Padahal kita nggak bisa mencabut bentuk ini dari konteks yaitu antara lain waktu di saat itu. Terus ada namanya tectonics of cultural di waktu industrial production. Itu antara 1760 sampai 1840 dan segala macam. Kita bisa bilang bahwa era revolusi industri ini membuat satu perubahan besar, yaitu namanya mass production. Mass production ini membawa perubahan besar dalam cara berpikir atau logika. Di mass production ini, semua orang berlomba untuk membuat dengan kecepatan tinggi dan modul tertentu. Ada kaca, ada besi, ada segala macam yang siap setiap saat untuk dikirim kemanapun. Sehingga bahan ini sifatnya akhirnya lebih universal karena dia dicetak dan diproduksi dengan ukuran tertentu gitu. Kita masuk ke era mass production. Ini adalah contoh jembatan pertama yang dibuat dari besi gitu. Nah, contoh ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa infrastruktur bisa dibangun pertama kali dengan industri besi pertama kali dengan sistem cetak ya. Sistem cetak mereka udah bisa mulai bikin jembatan-jembatan. Itu yang infrastruktur. Ini contoh yang lain karya Joseph Paxton. Crystal Palace ini sering jadi rujukan arsitektur modern karena bentang lebarnya, karena tingginya dan segala macam. Kita bisa melihat di Surabaya misalnya di THR ini kan, bentuk kayak gini ada THR kan, mirip ya. Kalau kita lihat konsep-konsep ruang seperti ini itu sebenarnya yang ngebawa adalah si Joseph Paxton ini. Kenapa bentuknya vault dan segala macam ini? Sebenarnya dia lebih banyak sebelum membangun ini dia terinspirasi dari Viollet-le-Duc. Konsep tentang vault structure ini dengan besi yang kemudian diaplikasikan karena didukung oleh teknologi saat itu, yaitu teknologi besi dan kaca gitu. Makanya bangunan ini sebesar ini hanya dibangun dalam waktu 9 bulan. Jadi kalau kita bisa lihat luar biasa dengan panjang 564 meter dan tinggi 39 meter dibangun dalam waktu 9 bulan itu sebuah pencapaian luar biasa apabila kita bandingkan dengan konsep pembangunan sebelumnya di mana kita masih pakai bahan balam dan transportasi masih sangat terbatas. Ini satu pencapaian. Satu lagi adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel ini adalah sebuah monumen atau menara pandang yang dibuat sebenarnya terinspirasi dari monumen sejenis yang ada di Amerika, tapi strukturnya dari kayu. Karena teknologi waktu itu besi sudah mulai mumpuni dan sudah mulai banyak engineer, maka terjadilah tower ini gitu. Maksudnya kalau kita lihat sebelumnya ya, ini kan exhibition building, terus ini jembatan, ini infrastructure, ini building, ini monumen. Nah, ini adalah beberapa pencapaian di waktu itu yang membuat kepercayaan orang terhadap era industri itu semakin besar. Tokoh selanjutnya yang sangat penting yang di era ini adalah yang sampai sekarang menjadi panutan itu sebenarnya adalah Mies van der Rohe. Mies van der Rohe membuat bagaimana caranya besi-besi yang tadinya sangat banal itu kemudian dengan tektonika yang sangat halus dia membungkus dan memperhatikan dengan detail bagaimana ketemunya baja, ketemunya kaca dan semua detail-detail itu dalam sebuah bangunan yang sangat bersih dan sangat modern, lepas dari ornamental. Dengan logika struktur misalnya yang ada di bangunan ini adalah portalnya ditaruh di atas bangunan sehingga di dalam bangunan balok itu nggak kelihatan. Logika Mies van der Rohe ini masih menjadi panutan sampai sekarang, termasuk bagaimana beliau membuat konfigurasi kolom-kolom ya, kolom L plus dan segala macam sebagai denah, modular dan segala macam itu sebenarnya terinspirasi dan mbahnya ini ya Mies van der Rohe ini. Gitu. Dengan konsep yang sama, hal yang lainnya revolusioner adalah apa yang dilakukan oleh Rem Koolhaas di OMA. Dia membongkar semua logika struktur standar menjadi non-standar, tapi masih dalam kerangka memakai material-material industri. Jadi lompatannya hanya sebatas membuat logika strukturnya yang tadi sangat rigid seperti Mies van der Rohe ini, bahwa kolom, balok, rapi, modular, itu menjadi dalam tanda kutip surrealis. Surrealis dalam hal kadang kelihatan nggak logis, tapi secara struktural dia terbangun gitu. Dan sebenarnya bangunan-bangunan yang mulai kelihatan progresif seperti apa yang dilakukan Rem Koolhaas ini mulai terbangun di era adanya Arup memulai bironya. Arup itu adalah satu biro
struktur ya, multidisiplin yang mengerjakan proyek Sydney Opera House. Terus kemudian dia terkenal karena itu, dan kemudian semenjak itu proyek-proyeknya adalah proyek-proyek yang dalam tanda kutip proyek gak masuk akal. Proyek yang orang struktur biasa pasti nyerah gitu. Nah, si Arup masuk. Makanya kenapa dia selalu bergandengan dengan arsitek-arsitek besar kayak Toyo Ito, ya kan, Rem Koolhaas, dan lain-lain yang punya visi lebih gitu di zamannya gitu. Di mana Arup sendiri juga sebenarnya melahirkan banyak sekali orang-orang jago kayak misalnya Peter Rice. Peter Rice ini adalah engineer yang membuat Pempedau bersama Richard Rogers, yang sebenarnya dia adalah guru dari Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers gitu kan. Itu adalah murid-muridnya. Makanya kalau kita lihat Richard Rogers, Renzo Piano kan, itu punya kemiripan bahasa di mana mereka punya kekuatan di tampilan yang logika strukturnya sangat kuat. Itu karena sebenarnya didikan dari Peter Rice. Peter Rice itu dulu dia adalah salah satu engineer di Arup. Yang satu lagi nama yang nggak bisa dilupakan juga namanya Cecil Balmond, itu salah satu senior juga yang menyelesaikan beberapa proyek monumental, termasuk salah satunya ini, yaitu Bordeaux House ini. Itu dia memulai proyek-proyek nggak masuk akal. Logika ini sebenarnya mulai mempengaruhi banyak arsitek-arsitek setelahnya. Logika itu mulai ditabrak-tabrakin antara logika struktur yang industrial dengan sesuatu yang sangat kuno, misalnya bongkahan batu gitu. Tapi sebenarnya kuncinya adalah kepengenalan material sih. Sebenarnya selama material itu punya fungsi dan kekuatan yang memenuhi syarat untuk menjadi kolom atau balok, sebenarnya hybrid atau lintas genre ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pengetahuan yang cukup dan engineer yang mumpuni untuk bisa diajak berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan struktur ini gitu. Terus kemudian ada juga penemuan material-material baru yang dulunya dipikir lemah, misalnya kayak gulungan kertas untuk kain dan segala macam, ternyata bisa menjadi struktur yang kuat. Nah, yang membawa ini namanya sigeruban. Jadi sebenarnya apa yang kelihatan lemah belum tentu lemah, karena sebenarnya secara logika struktur dia bisa dimodifikasi untuk menjadi kuat. Pernah satu kali sigeruban ditawarin oleh salah satu produsen kertas untuk membuat kertasnya lebih kuat dari yang ada sekarang dipakai. Cuman buat sigeruban dia ngerasa ini melawan kodrat, karena sebenarnya yang kita modifikasi adalah gulungan kertas standar, bukan gulungan kertas yang diperkuat. Nah, kalau udah diperkuat apa esensinya gitu. Justru tantangannya adalah bagaimana material yang lemah bisa terlihat kuat dan menjadi benang lebar gitu, intinya gitu. Masa selanjutnya yang baru adalah masa transisi di mana yang tadinya mass production menjadi mass customization. Jadi yang tadinya itu dia berdasarkan modul, kita sekarang bisa menjadikan dia lebih customized gitu. Jadi tektonik yang baru namanya ada dua ya nanti. Algoritmik yang pertama, algoritmik tektonik itu adalah satu tektonik yang dipecah dengan bantuan komputer ya. Komputer yang bisa menentukan kita harus memproduksi kayu dengan ukuran berapa atau dipotong dengan ukuran berapa. Sehingga yang tadi logika Mies van der Rohe yang sangat rigid itu sudah terasa basi di masa algoritmik ini gitu. Karena sebenarnya kemungkinannya menjadi lebih luas dengan adanya parametric design. Ini adalah contoh, asalnya dari kayu ya, yang mengerjakan juga Arup lagi. Nah, Arup ini salah satu biang dari revolusi struktur di arsitektur ya. Dia banyak membantu pemikiran-pemikiran gila ya arsitek. Gitu. Ini adalah contoh bagaimana sebenarnya ada masa transisi yang tadinya mass production menjadi mass customization, di mana kita bisa dengan bebas menentukan parts-parts dari materialnya, bagaimana dia tersambung dan segala macam. Tantangannya juga sebenarnya juga tidak lebih gampang dari masa-masa di mana mass production ataupun masa sebelum era industri gitu. Tantangannya sama, tentang tektonik juga, bagaimana menyambung, merangkai material, gitu kan, bagaimana dia secara kekuatan, namanya bangunan, dia harus bangun, berdiri, tegak, dan punya kekuatan struktur, gitu. Nah, satu lagi, yaitu fluid form finding tektonik. Ini lebih advance lagi dari si algoritmik ini. Fluid form finding tektonik ini lebih banyak mengeksplorasi hubungan antara manusia dan bangunannya, gitu. Kalau sebelumnya kita algoritmik itu hanya sekedar melogikakan bentuk struktur menjadi bentukan yang mudah dibangun, mungkin dibangun dan segala macam, maka yang ditambahkan dari proyek ini, fluid form ini adalah kemungkinan bagaimana manusia berinteraksi dengan bangunan, bagaimana manusia berinteraksi dengan mood manusia, dengan langkah manusia, dengan gerakan manusia, dan lain-lain. Ya, tentunya ini membutuhkan hal yang lebih canggih lagi, terutama kaitannya sama teknologi. Gitu aja sih, ini akhir dari presentasi. Mungkin bisa dilanjut ke sesi pertanyaan, Mas Arda. Kita sambung lagi dengan sesi berikutnya.
di mana peserta teman-teman bisa mengajukan pertanyaan untuk diskusi. Mas Sarda bisa kasih komen, Mas Sarda. Pak Bambang ya kayaknya. Monggo Pak. Iya, saya Mas Iwan, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya mungkin pernah membaca suatu buku ya, buku dari Winan Klassen tentang Architecture and Philosophy. Di dalam buku itu disampaikan begini, bahwa konstruksi itu construction begitu. Jadi satu yang dirangkai dari satu bagian-bagian menjadi sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita bicara tektonik, apakah itu bisa masuk, Mas ya, Mas Iwan? Jadi apakah pengertian yang konstruksi sebagai suatu bagian-bagian yang disatukan tadi bisa masuk ke dalam pengertian tektonik itu sendiri? Iya, saya kira itu aja. Pertanyaan ini, Pak ya. Oke. Monggo Mas Iwan. Oke, Pak. Kalau kita kembali ke definisi tadi tentang tektonik itu sebenarnya memang dalam perjalanannya bangunan ini kan ada beberapa karakter, Pak, yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada yang namanya tektonik. Tektonik di sini adalah dirangkai dari multi material gitu ya, multi material. Ada juga yang namanya semitropik ya. Itu sebenarnya untuk hanya membedakan kajiannya sih, Pak. Misalnya pun kita bilang tentang karyanya, misalnya karya yang Norman Foster itu ya, yang tadi ya, stereotomic architecture yang dia pakai brick yang di fold kan, itu sebenarnya masih tetap dia punya rangka supporting fold-nya gitu. Cuman komposisi apa yang dirangkai dengan repetisinya itu dan kejutan-kejutan di situnya itu berbeda. Makanya kalau tektonik itu lebih banyak bercerita tentang bagaimana banyak elemen yang kompleks itu bersatu. Tapi kalau yang komik tadi itu bercerita tentang tetap menyusun, merangkai dari satuan, tapi sifatnya lebih monolit gitu aja sih Pak. Sebenarnya pembagiannya di sana nanti. Ini yang mau dibahas kan tadi Pak Bambang bilang kan secara umum. Ya, secara umum begitu, tapi dalam prakteknya kan proses konstruksi sendiri ada dua tipe itu. Termasuk apa yang dilakukan misalnya Freoto dengan tenda dan segala macam itu termasuk stereotomic architecture gitu. Gitu sih Pak. Jadi memang nyambung ya sebetulnya ya, apa yang saya baca dengan apa yang disampaikan Mas Iwan ya. Betul. Oke. Thank you. Ada, terima kasih. Monggo, ada yang lain? Terima kasih Mas Iwan. Menarik sekali. Bagaimana pendapat Mas Iwan dengan perkembangan tektonika yang ada di Indonesia itu ya? Termasuk mungkin Mas Iwan sudah pernah mengkaji, terus mungkin ke depan arahnya seperti apa tektonika yang akan berkembang di Indonesia sendiri. Karena tadi contohnya kan di luar ya. Ya. Mungkin bisa memberi gambaran ke kita. Ya itu aja, terima kasih. Oke. Sebenarnya tadi aku nggak sempat masukin contoh perkembangan tektonika yang di Indonesia juga ya. Sebenarnya sejarah tektonika di Indonesia itu juga panjang sebenarnya. Kalau kita mau bahas itu khusus di Indonesia ya, panjang sekali. Mulai dari era prakolonial di mana kebudayaan kita berkembang pesat, terus kemudian di era kolonial semua budaya bangun craftsmanship itu dihilangkan, diganti dengan budaya bangun logika barat gitu ya. Terus kemudian mulai muncul lagi di tahun 1901 itu karena ada politik etis dan segala macam. Akhirnya mulailah praktek-praktek kontemporer di Indonesia. Jadi sebelum itu bangunan kita ini hanya sebatas bangunan yang mungkin tidak banyak yang dibangun oleh benar-benar arsitek, lebih banyak dibangun oleh mandor dan engineer aja gitu. Sebatas misalnya paling gampang nih, bangunan yang paling kelihatan benteng, terus kemudian seperti itu biasanya mereka pakai engineer aja gitu. Tapi setelah 1901 mulailah banyak berdatangan arsitek-arsitek dari luar juga yang ikut memperkaya apa yang sudah sempat hilang di Indonesia selama sebelum masa kolonial gitu. Yang menarik yang mencatat adalah Mike Lanpon ya, salah satunya itu, di mana dia sebenarnya punya pendekatan yang rada berbeda dengan arsitek-arsitek yang sama di zaman itu gitu. Bukannya yang lain lebih jelek, tapi dia punya cara berpikir yang agak beda si Mike Lanpon ini. Rivalnya maksudnya bukan rival, maksudnya temannya adalah si Karsten itu ya, dengan logika yang berbeda. Kalau Karsten dia akan bercerita tentang logika-logika barat. Kalau si Mike Lanpon lebih banyak berusaha untuk meraih apa yang ada di lokal gitu. Maksudnya kelihatan kan dari karya-karya Mike Lanpon gitu kan, sarang dan segala macam itu ya. Maksudnya dia coba untuk menggali bentukan-bentukan atap, dia menggali material yang ada di sekitar dan segala macam itu. Gitu. Yang paling menarik lagi adalah ketika beliau mencoba untuk menggali kemungkinan material baru seperti yang dilakukan di ITB ya, Hall ITB dengan kayu-kayu yang ditumpuk-tumpuk itu untuk jadi struktur bentang lebar. Itu juga sebenarnya salah satu
teknologi yang diinvent ya. Di saat itu yang sebenarnya nggak banyak yang berpikir. Saya nggak tahu apakah itu teknologi yang sudah umum di luar kemudian direplika oleh McLaren Pond di sini gitu ya. Atau gimana. Karena seperti diketahui di masa itu sebenarnya masa-masa keemasan arsitek-arsitek yang nggak punya kesempatan melakukan sesuatu di Eropa. Akhirnya lab-nya ya di Indonesia. Karena Indonesia dalam tanda kutip bisa diapa-apain. Masih terbuka kemungkinan nggak ada arsitek dan segala macam. Terus kemudian kalau kita merunut kembali setelah era McLaren Pond, itu kan banyak juga membangun pasar dan segala macam kan. Karsten juga kan, perencanaan kota apa. Nah setelah masa itu, saya melihat ada satu arsitek lagi yang cukup menonjol itu ya Mangunwijaya. Mangunwijaya ini paket komplit ya. Dia penulis, rohaniawan, filsuf, gitu, engineer, arsitek, pengajar gitu ya. Komplit gitu, apa yang dia tulis, apa yang dihasilkan karyanya, itu semua itu connect gitu. Saya belum menemukan figur seperti itu. Setahu saya, mungkin bisa ngasih tahu siapa, mungkin ada contoh. Saya belum bisa menemukan figur yang komplit ya. Meskipun secara gaya bangunan saya tidak terlalu suka dengan ramenya material gitu ya, tapi entah kenapa di bangunannya dia ini semua terasa masih enak dan logis gitu. Dan itu apalagi kalau kita baca-baca buku beliau gitu ya, itu terasa makin nyambung gitu, apa yang diomongin sama apa yang dihasilin gitu. Saya nggak tahu ya apa nanti untuk perkembangan tektonika ke depan setelah era Mangunwijaya ini seperti apa gitu ya. Mangunwijaya sendiri pernah mengomentari karya-karya Ami katanya kuno, bagus tapi kuno gitu kan. Ya sempat kaget juga mereka, loh bagus tapi kuno ya, seperti apa itu kan, maksudnya itu keren gitu tapi kuno. Mungkin yang dimaksud adalah bukan bentukannya yang ekstravagan, tapi pemikirannya udah usang. Nah ini mungkin yang jadi agenda kita sih sebenarnya di ke depan, termasuk saya juga. Saya dan teman-teman saya yakin semuanya ini sedang berusaha ke sana. Mas Andi berusaha menggali lagi Nusantara, terus kemudian teman-teman yang lain, misalnya kayak Yanuar di Bandung, menggali kemungkinan prefab. Banyak lagi teman-teman berpraktek yang mulai menggunakan logika-logika keterbangunan itu. Dan semuanya menarik. Menurut saya semuanya menarik karena akhirnya punya banyak sudut pandang di dalam pendekatan untuk membangun keberagaman arsitektur di Indonesia gitu. Banyak sekali contoh praktek-praktek arsitek ya. Yang menjadi menarik adalah bagaimana misalnya contoh praktek-praktek arsitek di daerah-daerah gitu. Ini yang menjadi agenda juga karena sebenarnya praktek arsitektur di daerah akan beda dengan apa yang ada di Jakarta misalnya. Di Bali juga pasti akan beda gitu kan. Nah, saya pikir kita masih dalam proses menuju ke sana sih. Saya nggak bisa berkomentar banyak tentang contoh yang cukup sukses gitu ya, mendefinisikan Indonesia yang baru seperti apa gitu ya. Ya mungkin teman-teman ada bisa memberikan tanggapan lah, contoh misalnya. Kita bisa berdiskusi gimana sih Indonesia yang baru atau contoh misalnya arsitek yang mewakili hal itu di masa sekarang. Tapi yang harus diacungi jempol atau dihormati adalah kita tidak berhenti, kita masih terus melakukan hal itu gitu. Itu yang terakhir saya dengar presentasi dari teman-teman ya, dengan berbagai macam pendekatan desainnya menarik semua dan saya rasa ini akan menjadi Indonesia yang baru ketika hal ini menjadi semakin matang. Jadi kalau saya sendiri merasa di era ini itu sebenarnya era di mana karena kecepatan informasi dan segala macam semuanya ini sudah mulai ya. Saya bilang sudah mulai untuk menggali apa yang bisa kemudian diproses dan dimatangkan di masa depan. Seperti itu. Itu aja sih sebenarnya, Mas Andi. Sorry kalau kurang begitu memuaskan jawabannya. Ada yang nggak puas nih. Mas Kotop, ayo Mas. Wan, tadi ada yang komen masalah Pak Hari di chat di WA Pak Hari. Sebenarnya tektonika itu nggak berubah. Saya merefer ini kalau tadi Iwan berteori tentang arsitektur Nusantara itu mereka bisa maksimal mengeksplorasi arsitektur lokalnya karena minimnya informasi dari masing-masing wilayah. Jadi mereka benar-benar seolah-olah ya dalam tanda kutip itu adalah genuine. Tapi ternyata kalau studi kasus joglo itu ada di mana-mana joglo itu. Joglo sampai di Sri Lanka di ini ada yang ada kemirikan bentuk, nggak tahu tektonikanya ya, tapi artinya itu ada yang berteori bahwa itu disebarkan oleh para pedagang yang melewati ini. Jadi artinya apakah ya sekarang itu bukan merupakan sebuah dosa kalau seandainya kita arsitektur Nusantara itu juga karena keterbukaan informasi akhirnya kita juga saling menduplikasi, merepetisi ya
Makanya terus apakah bukan sebuah kesia-siaan kita mencari jadi di arsitektur Nusantara, bukan? Atau sebenarnya yang lebih kita perlu ini adalah bukan masalah apa masalahnya. Jadi karena di masa lalu pun terjadi duplikasi dan replikasi gitu. Tapi sekarang dijadikan sebuah dosa massal kalau seandainya kita terlalu, apakah itu seperti itu? Ya. Dalam nih, sampai dosa-dosa gitu ya. Iya, ini kan bahasa kan. Bukannya bikin dosa. Mas Iwan, tanggapi Mas. Ya, gini sih sebenarnya ini mesti dilihat dari kenapa bentukan itu harus ada sih kalau menurut saya. Bukan artinya meniru dengan mentah-mentah ya. Maksud saya bahasa bentuk ini kan seperti bahasa verbal gitu. Kita punya referensi kata, ada kata-kata serapan dan segala macam yang mungkin masih bisa diterima, dilogikakan dan segala macam. Yang nasib bahasa Indonesia pun sekarang juga ternyata lebih banyak bahasa serapan daripada bahasa aslinya kan gitu kan. Bahasa Inggris yang di bahasa Indonesia kan. Sebenarnya selama konteksnya itu kalau kita melakukan pendekatan mendesain dan bentukan arsitektur kan yang pasti utama adalah tentang mewadahi apa yang ada di dalam situ kan. Nah, sebenarnya menurut saya sebenarnya menjadi menakutkan nggak menakutkannya adalah bukan masalah bentukannya, tapi kenapa bentukan itu harus ditiru, Mas. Lebih ke sana sih. Jadi bentukan tuh sebenarnya bebas apapun, mau kayak A, mau kayak B, silakan gitu. Tapi selama logika dari pemilihan bentuk dan lain-lainnya itu cukup masuk akal. Misalnya paling gampang gini, misalnya ada salah satu arsitek membuat rumah, salah satu bangunan itu berbeda tinggi dan volume. Alasannya sangat logis karena tiap ruangan dibutuhkan kelembapan yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya bentuk volume ruangan yang berbeda itu, dan kemudian lubang yang berbeda-beda, kelembapan yang tercipta di masing-masing ruangan itu berbeda. Akhirnya kan konsekuensinya membuat bentuk. Jadi bukan dibalik, bentuk yang kemudian dipaksain untuk mewadahi apa yang di dalam. Jadi menurut saya selama alasan itu jelas, itu yang paling penting gitu. Bukan bahasa visual kenapa harus terlihat barat atau harus terlihat timur gitu kalau menurut saya. Ya memang ada sebagian dalam tanda kutip punya relasi yang sangat kuat dengan budayanya, misalnya dari kecil dia hidup di desa, terus kemudian dan segala macam ya, itu membuat keterikatan yang kuat misalnya dengan bentukan, misalnya dia pengen kembali seperti itu. Tapi sebenarnya untuk yang hidup seperti saya misalnya, pertama kali belajar di kota, saya secara reguler tidak pernah lihat wayang kulit misalnya atau dan segala macam, ada jarak dengan budaya saya sendiri sebenarnya. Itu juga bisa jadi salah satu alasan gitu. Misalnya ada beberapa teman yang mungkin lebih fasih bahasa Inggris daripada bahasa Jawa gitu. Ini tuh kompleksitas dari subjek arsitek itu sendiri sih menurut saya gitu. Dan Indonesia ini kan kaya juga. Indonesia itu bukan pribadi tunggal yang sangat mudah ditebak, oh ini orang Indonesia kayak gini, kan enggak. Kan kita bisa lihat dari si arsiteknya sendiri gitu. Cara berpikirnya kan juga berpengaruh gitu. Jadi saya pikir sih multidimensi ya, bukan perkara meniru secara mentah-mentah bentuk atau mengimpor, tapi alasan-alasan di balik itu yang menurut saya akan menjadi lebih menarik untuk didiskusikan, Mas Toto. Ini Pak Hari sebenarnya membahas sesuatu yang mirip, coba. Monggo Pak, diperjelas Pak. Boleh, saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Yuwar. Saya tadi ngechat gini, saya itu melihatnya begini. Tektonik itu ya. Saya melihatnya sebenarnya dari waktu ke waktu menurut saya sih sama sebetulnya. Ya itu gitu. Yang membedakan itu menurut saya sih sebenarnya malah pada posisi karena teknologinya. Karena teknologi berkembang, maka dia akan menjadi sistemnya yang menjadi baru tektoniknya. Atau bisa jadi peralatannya juga berkembang, orangnya juga sudah mulai punya ilmu yang banyak gitu. Jadi sisi yang lain itu saya melihatnya yang tadi ada stereotonik itu sebetulnya bukan lepas dari tektonik menurut saya loh ya. Tapi nanti Mas Iwan kira-kira atau teman-teman yang lain mungkin bisa. Jadi di dalam stereotomik itu kan sebetulnya ada segmen tektoniknya gitu. Betul. Tektoniknya yang dia akhirnya hadir menjadi sesuatu yang hal baru gitu. Oh Betul. Ini jadi kategorinya menjadi sesuatu yang dibilang stereotomik dan seterusnya. Mungkin itu sih hanya mungkin tanggapannya Mas Iwan. Iya. Terima kasih. Iya Pak, benar sih sebenarnya saya setuju, makanya di slide berapa tadi bahwa sebenarnya visi dari tektonik ini kan menginvestigasi kemungkinan parsial baru dan metode konstruksi yang baru untuk memberikan arti arsitektur yang baru. Nah, constraint-nya adalah waktu dan
keadaan geografisnya. Makanya waktu tadi salah satunya adalah teknologi dan SDM-nya, Pak. Betul yang disampaikan Pak Arif tadi. Jadi memang terkait waktu dan ini. Yang untuk stereotomik sebenarnya untuk membedakan saja, karena di dalam pembahasan ini ada yang sifatnya dia menggunakan material yang monolit gitu ya. Karena sebenarnya di pengertian stereotomik itu sendiri dibilang bahwa rajutan itu termasuk stereotomik, Pak. Jadi rajutan atau tangan kain. Gitu. Maksudnya tektonika yang dimonolitkan. Sebenarnya iya, saya setuju juga sih sebenarnya. Ini kan istilah, saya meminjam istilah aja. Karena saya belum mengeluarkan teori baru gitu. Maksudnya saya mengutip. Nah, dari kutipan itu memang disebutkan apa dengan stereotomik adalah rajutan atau komposisi dari material kecil-kecil atau banyak yang monolit, yang kurang lebih sama, sehingga sebenarnya tektonika itu direpetisi gitu, direpetisi satu objek yang gede monolit. Dia ada tektoniknya, tapi tektoniknya berulang terus dan ditebak dan punya pola gitu. Tapi kalau yang satu lagi yang dimaksud tektonik satunya itu lebih banyak ke yang sifatnya hubungan antara elemen yang antara dipisah antara atap ke penopang atap ke sendi bawah ke lantai itu sih, Pak. Hanya mungkin rasanya lebih pengertian aja sih pembagian. Mungkin kita bisa mendefinisikan sendiri versi Indonesianya, Pak. Ini kan baru peminjam. Oke, siap. Cukup Pak Ari, nanti dibahas di Mungkopi aja ya kelanjutannya. Mas Carlson, ayo Mas. Selamat siang Mas Iwan. Ini mau nanya, tadi kan yang saya tangkap kan tentang ilmu kebenaran logika, Mas ya, kebenaran logika struktur. Jadi mau saya tanyakan, kalau kayak misalnya ragam-ragam hias yang tidak berkaitan dengan logika gitu, itu termasuk tektonika enggak ya? Karena tadi Mas Iwan menyebutkan vernakular juga termasuk tektonika yang baik, tetapi di vernakular itu banyak ragam hiasnya, yang hiasan-hiasan. Oke. Monggo Mas Iwan. Jadi Mas Carlson, jadi sebenarnya saya pernah ingat satu statement, struktur itu bisa menjadi dekoratif, tapi dekoratif tidak bisa menjadi struktur. Nah, di dalam contoh building vernakular itu, sebenarnya logika strukturnya sudah benar semua. Kalau kita lihat misalnya piringan-piringan kayak semacam piringan yang di bawah, di atas, yang sebenarnya fungsinya untuk menghambat hama misalnya tikus untuk merambat ke atas bangunan dan segala macam, itu sebenarnya udah sangat logis dan mereka sudah memecahkan masalah. Cuman di waktu itu ada balutan budaya yang sangat kental, di mana mereka juga banyak menghabiskan waktu di rumah. Mungkin mirip kayak kita sekarang nih, kita lebih banyak baru di rumah ini kan sekarang nih 6 minggu nggak ngapa-ngapain. Nah mungkin di saat itu jiwa seni mereka bergejolak gitu intinya. Jadi gimana cara menghabiskan waktu dengan indah gitu, menghabiskan waktu dengan craftsman gitu. Jadi makanya kolomnya diukir, terus habis gitu, ini ada kosong ditambahin. Sebenarnya itu nempel setelah logika strukturnya sudah ada, Mas. Memang ada beberapa nilai-nilai yang istilahnya itu ditambahkan ketika logika strukturnya sudah jadi. Ini sih sebenarnya dibahas di bukunya Wasucitra Wangunwijaya itu tentang guna dan citra. Kalau misalnya kita ngomong guna saja, maka logika kolom balok sudah cukup, tapi kadang orang butuh suatu hal lain gitu. Misalnya di saat itu mungkin ya, saya karena berjarak dengan waktu itu, saya nggak bisa mengurai, saya hanya bisa menduga misalnya. Contoh misalnya, saya harus mendefinisikan nih, bahwa saya kaya nih. Maka kenapa biasanya yang kaya itu lebih dekoratif daripada yang nggak kaya, misalnya paling gampang gitu. Berarti yang kaya kan punya kemampuan untuk meminta bantuan lebih ke orang-orang di sekitarnya, ya entah itu dengan barter dan segala macam. Akhirnya membuat kita lewat, ini rumahnya orang kaya nih. Ini rumah yang lebih punya gitu. Jadi memberi nilai di luar nilai strukturnya saja secara fungsi, tapi dekoratifnya itu sifatnya nempel. Jadi setelah structure, jadi yang kayak saya bilang tadi, struktur itu bisa menjadi dekoratif, tapi dekoratif tidak bisa menjadi. Itu sih Mas, dalam perspektif itu sih yang saya bahas tadi tentang vernakularnya. Cukup Mas Carlson? Cukup. Thank you Mas Wan. Jadi kan kita sebetulnya harus lihat dulu tentang itunya dulu ya, tentang logika struktur, logika kebenaran, baru ragam hiasnya lihat belakangan gitu ya. Iya, betul. Siap. Thank you. Oke, Mas Devri Agata, katanya mau nanya tadi. Waduh, saya bisa pura-pura disconnect. Mas Sarda, saya bisa tanya, nyambung nanti Mas Devri yang jawab. Pak Ari dulu. Ya, belum Mas. Nggak sederhana aja sebenarnya. Ini saya Mas Hasan tanya tadi, ornamen itu maksudnya kemana hasilnya? Saya justru melihatnya itu ke begini, kalau kita itu punya anyaman, sesek misalkan, gedek dan lain sebagainya,
yang sejenis itulah. Kalau yang semacam itu kategorinya masuk mana? Apakah masuk ke fluid form tadi itu ya kan sama loh prinsipnya ya. Apakah masuk yang kemana? Mungkin boleh diceritakan saja. Itu aja sih. Lanjut Mas Alson tadi. Ini pertanyaan buat apa Pak? Buat saya ya? Semua. Nggak boleh lari. Nggak boleh lari. Mas Iwan. Balik lagi, sebenarnya kalau kita ngomong tektonika itu kan ada berbagai macam bahasa perintah sederhana kan. Ikat, potong, sambung, kayak gitu kan. Ikat, potong, sambung, terus habis itu gantung, dan segala macam. Nah, anyaman tuh termasuk salah satu bahasa itu. Anyam itu juga termasuk salah satu bahasa tektonik juga. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, karena kita bahas konteksnya adalah arsitektur, ya. Dia itu ada fungsi secara strukturalnya enggak? Maksudnya apakah satu dia melingkupi sebagai dinding atau sebagai atap atau sebagai misalnya peredam panas di bawah atau hanya filtering visual gitu kan. Nah, itu kan semua punya fungsi juga. Tapi kalau dia ditambahkan setelah elemen semua komplit dan kemudian elemen ini hadir ketika semua udah terpenuhi, itu menjadi dekoratif karena dia tidak berfungsi. Tapi kalau misalnya dia punya fungsi secara struktural, ya mungkin ya saya bisa menduga bahwa ini masuk ke dalam tektonika tadi, Pak. Ya itu sih, Pak. Mungkin langsung dilanjut aja, Mas Devri. Saya mungkin nggak tahu, ini mungkin mengandung pertanyaan, tapi saya lempar aja sih, lempar berdiskusi justru. Tadi kan sempat disebut tentang tekton dan sebagainya, memang bisa jadi selaras ya sama istilah arsitekton itu sendiri ya, dari bahasa Yunani yang kemudian diturunkan ke tektur. Dan ketika ada kata tekton, tadi waktu saya sambil nyimak tiba-tiba teringat kalau teman-teman pernah nonton film Troya itu kan, itu ada si Hector, tahu ya Hector yang kemudian mati sama si Achilles. Hector itu punya tangan kanan yang namanya tekton. Mungkin teman-teman ingat ya, yang badannya kayak Iwan gitu tapi keras sih gitu, nggak lembek gitu. Lebih ganteng tapi. Ada yang lebih ganteng. Mungkin ya kemudian rasanya konotasinya itu kayak sesuatu yang kokoh gitu. Si tekton sangat terlihat kokoh gitu. Dan tadi penjelasan Iwan beberapa hal juga mengarah ke sana memang. Jadi berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu dikonstruksi gitu. Bagaimana sesuatu itu kemudian menjadi bisa terangkai, berdiri dan kemudian kokoh. Makanya kenapa tadi juga sempat disinggung kalau ada sesuatu. Tadi kan contohnya kayak joglo-tiruan itulah. Joglo-tiruan yang kemudian dia roboh. Ketika roboh banyak orang yang akan menyampaikan tektonikanya nggak benar itu. Jadi akhirnya menambah alasan kenapa tektonika kemudian punya konotasi dengan sebuah kekokohan. Tapi saya mau melemparkan begini. Mungkin ini ada hubungan juga dengan Mas Kalson tadi, kemudian hubungannya dengan Pak Bambang ataupun dengan Pak Hari tadi. Jadi apakah memang betul dia berada pada spektrum persoalan kekokohan? Apakah dia sebenarnya spektrumnya cukup lebar ataupun skalanya cukup lebar? Karena gini, jangan-jangan yang disampaikan oleh si Frampton ataupun Semper itu kan dia bukan hanya berkaitan dengan bagaimana sesuatu dirajut untuk bisa berdiri, tapi sesuatu itu dirajut kemudian memengaruhi sensori, memengaruhi keberadaan dia terhadap ruang yang ujung-ujungnya ya ke manusianya. Sehingga ketika pertanyaan Pak Hari tadi misalnya anyaman gitu, dia akan masuk kategori yang mana? Bisa jadi dia akan masuk kategori sebuah tektonika juga ketika dia nyampe ke persoalan efek sensorinya sebenarnya. Efek terhadap ketika dia dihadirkan di dalam ruang yang dibentuk, kemudian dia punya dampak nggak? Ataukah dia hanya dampaknya itu sebatas persoalan visual? Sehingga nanti konotasinya seperti dekorasi tadi. Dekorasi saya konotasikan yang ditangkap secara visual. Tapi ketika dia bisa membentuk sebuah pengalaman tertentu, ya katakanlah misalnya gini lah, kita bikin ruangan, terus dindingnya itu kita pasang dari pecahan beling gitu misalnya. Yang itu tentunya akan punya tektonika tersendiri bagaimana kita memasang pecahan beling itu, dan itu akan membuat ruangan yang sangat berbeda dengan ketika kita bikin dari kaca gitu. Padahal sama-sama kacanya loh, tapi satunya itu kaca-kaca yang dipecah dulu kemudian dipasang sehingga sudut-sudut tajamnya itu bisa kita lihat dan ngeri, ataupun kalau kita pegang tangan kita berdarah dan sebagainya. Nah, maksud saya mau lempar itu gimana kalau menurut pendapatnya Iwan gitu ya, karena jangan-jangan skalanya itu bisa dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar gitu persoalan tektonika ini, ataukah memang dia hanya berada pada
tataran skala yang tertentu gitu. Sehingga selebihnya itu kalau memang tataran yang gede tadi beres dulu, selebihnya ya silakan aja mau menambahkan apa. Tapi jangan-jangan dua-duanya itu sebenarnya menyentuh ke persoalan tektonik saja sih. Makasih. Monggo, Mas Iwan. Iya, kalau kita lihat yang tektonik terbaru itu yang fluid ya, fluid tektonik yang gimana dia sebenarnya merespon kehadiran manusia itu sebenarnya akhirnya pengertian tektoniknya menjadi meluas. Gitu. Kalau kita ngomong pengaruh tekstur terhadap psikologi seorang, yang kita bisa kategorikan juga sebagai behavioral ya. Jadi kayak kenapa sih ada beberapa dinding dibuat kasar, mungkin supaya orang tidak dekat-dekat dengan dinding itu misalnya. Atau kenapa sih dia dibuat kasar karena untuk tanaman rambat, di mana tanaman rambat itu punya kemampuan untuk reduksi misalnya radiasi panas langsung misalnya. Nah, hal-hal yang dikonstruksi untuk disengajakan untuk mempunyai akibat tertentu itu bisa jadi bagian dari tektonika gitu. Termasuk misalnya efek psikologis orang gitu di dalamnya, karena saya nggak tahu misalnya ranahnya tapi sudah masuk ke orangnya itu hampir sama pengertiannya dengan apa yang terjadi di tektonik yang baru yaitu fluid tadi. Jadi sebenarnya yang menjadi parameter akhirnya menjadi manusianya. Kalau yang tadi algoritmik tektonik, dia berhenti pada bagaimana melogikakan satu bentukan yang non standar terbangun, ya kan. Tapi kalau di fluid itu dia udah ngomongin tentang interaksi terhadap manusianya. Ya mungkin bisa masuk kategori situ, Mas. Maksudnya kalau orang luar ngomong ranahnya udah masuk ke teknologi tentang rasa dan koneksi dengan manusia, mungkin apa yang kita lakukan lebih sifatnya bukan teknologi tapi lebih ke pengalaman batin ya, pengalaman batin orang-orang itu. Misalnya kayak efek dari material dan segala macam, ya itu mungkin bisa sih, Mas, bisa dimasukkan kategori itu, Mas Devri. Gimana, Mas Devri? Siap. Lanjut. Sebenarnya saya penasaran. Tadi ada beberapa statement Mas Iwan tentang dorongan untuk tektonika ini dikaitkan juga dengan dorongan untuk membangun sebuah novelty dalam merangkai ya. Jadi kan ada tadi semacam tingkatan-tingkatan mulai dari berdasarkan waktu, misalnya dari mulai miss, kemudian ada siapa. Jadi apakah arah tektonika itu seperti itu atau sebenarnya itu cuma sebagai milestone aja? Jadi maksudku biar lebih jelas sih. Jadi maksudnya inovasi tadi itu kan kayak ada dorongan untuk melakukan inovasi sih. Cuman tektonika itu apa yang ini kaitan juga pertanyaan Pak Hari tadi. Sebenarnya tektonikanya sendiri itu ya sama aja, cuman mungkin value-nya ya bisa berbeda-beda gitu. Iya sih, kalau balik lagi ke statement bahwa waktu itu yang menentukan. Makanya saya bagi berdasarkan periode waktu itu sebenarnya untuk menunjukkan gimana sih sikap orang-orang di masa itu, Mas Arda. Jadi masa-masa di masa itu tuh ternyata makin kesini yang mempengaruhi itu banyak gitu. Di saat itu iya betul teknologi dan segala macam, dan selalu akan teknologi karena kaitannya dengan logika terbangunnya. Tapi ada nilai-nilai lain, misalnya kayak konsep misalnya kita ngomong dekonstruksi itu berawal dari Derrida yang notabene bukan Aristoteles juga kan. Konsep-konsep mendekonstruksi struktur ya, struktur tatanan struktur di sebuah kalimat dan kata yang kemudian direpresentasikan ke dalam bangunan misalnya. Itu memicu gitu. Terus atau misalnya Frank Gehry yang memang dekat dengan seniman dan terobsesi dengan ikan gitu misalnya. Makanya kenapa bentuknya selalu seperti kayak sisi ikan dan segala macam. Ada sisi-sisi subjektif dan perkembangan sin budaya di saat itu, Mas. Jadi perkembangannya itu menjadi semakin kompleks. Kalau secara teknologi yang jelas perkembangannya juga makin matang, perhitungan juga makin bisa ditebak. Kalau dulu dengan hitungan manual, sekarang real time konstruksi itu bisa dilihat tebal tipisnya gitu di layar komputer. Oh ini nggak perlu setebal ini dikecilin dan segala macam itu bisa kelihatan real time gitu. Nah itu balik lagi ke teknologi. Sehingga makanya kenapa kemungkinan itu menjadi sangat terbuka dan bentukan menjadi sangat lebih bebas sekarang karena perkembangan budaya tadi, baik budaya teknologinya maupun kebudayaan di luar arsitektur, misalnya kayak budaya tulisan, terus kemudian budaya seni juga itu mempengaruhi juga Mas Arda gitu sih. Poinnya ke sana sih sebenarnya. Berarti kan tektonik itu sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi firmitas aja ya. Jadi ada value-value lain kayak dibilang Mas Devri tadi. Jadi kayak ada maksud-maksud lain, ada value-value nilai-nilai lain yang misalnya tektonika itu diharapkan. Jadi misalnya ada tujuan inovasi, ada tujuan budaya, ada tujuan lain. Jadi tidak melulu bagaimana dia berdiri atau berfungsi aja berarti sekarang ya tektonika itu. Betul Mas. Ini ada pertanyaan dari Pak Widri. Monggo Pak Widri tanyain langsung aja. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Iwan.
rekan-rekan semua. Selamat siang, Pak. Iya, menarik sebetulnya. Ini kaitannya dengan tektonika begini. Saya bertanya di sini, apakah tektonika itu memang eksplorasi atau pencarian dari arsitek itu sendiri, atau memang tuntutan kebutuhan ruang? Kalau dulu butuh ruang hanya sekian, sekarang makin kompleks, makin banyak. Nah, bagaimana dengan si pengguna arsitektur itu sendiri dengan tektonika itu? Apakah mereka memang ya membutuhkan? Kalau di Barat, apakah mereka membutuhkan sudah harus sampai apa tadi fluid form itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Sebenarnya budaya misalnya secara umum, misalnya kita lihat kota lah, Pak. Kota itu kan di satu sisi kota kita yang bentuk, di satu sisi kota yang bentuk kita gitu. Sebenarnya saling punya keterkaitan. Siapa yang mau ngasih lebih dulu? Kayak misalnya sinetron itu dibuat karena orang pengen lihat judul tertentu, atau judul tertentu dibuat sehingga orang akhirnya jadi pengen lihat judul itu lagi gitu. Sebenarnya sama sih. Siapa yang lebih dulu gitu. Dan biasanya sih inovasi ini datang dari kelompok-kelompok masyarakat yang memang fokusnya untuk mempertanyakan kembali tentang ide-ide ruang, biasanya arsitek. Kalau menurut saya, Pak, itu biasanya paling gampang ini, ketika lagi musim ini nih, bangunan ini, semua orang pengen bikin bangunan itu. Yang pertanyaannya dulu, yang pertama kali bikin siapa dan apa alasan dia bikin itu pertama kali? Kan selalu ada yang pertama kali gitu, Pak. Jadi menurut saya sih ya ini tentang spekulasi dan riset, dan ya kompleks lah. Kan kalau kita ngomong tentang desain itu kan beda sama sculpture, Pak, ya, beda sama lukisan atau painting di mana kita lebih mengemukakan subjektivitas kita. Misalnya tadi malam kita mimpi kucing bertengkar, terus paginya kita membuat lukisan tentang kucing bertengkar. Itu nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau kita ngomong arsitektur ini kan selalu berkaitan dengan problem solving, kita berkaitan dengan klien ya. Kita tuh partner klien, dan sebenarnya apa yang kita hasilkan itu kan hasil pembicaraan dua arah gitu antara kita dan klien. Saya pikir itu sintesa dari hasil diskusi itu gitu. Kecuali kita bikin sculpture atau ada orang yang memang manggil, udah Mas, bikin terserah kamu, fungsinya apa nggak tahu, pokoknya terserah kamu. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau dalam konteks selama bangunan itu punya fungsi yang jelas, terus kemudian parameter batasan-batasan dari klien juga jelas, saya pikir si arsitek hanya menajamkan atau memberikan usulan-usulan terobosan yang kaitannya masih dengan briefnya itu, Pak. Kalau menurut saya, Pak, ya, itu sih kalau menurut pandangan saya, Pak. Makasih, Pak Iwan. Oke, kasih Pak Widri pertanyaannya. Ini ada Pak Masri. Pak Masri mau tanya, Pak. Monggo, Pak. Ya, Mas, tadi kan kalau dari contoh-contoh yang dikemukakan tadi, mulai Van der Rohe dan seterusnya tadi itu saya teringat jadinya kan tektonika itu sebetulnya komponen utama di gedung gitu kan ya. Gedung itu berdiri apa tidak, itu tergantung tektonikanya kan gitu ya. Terus kita ingat juga kalau kita ada gempa, misalnya gempa tektonik, gempa vulkanik gitu kan ya. Itu artinya bentukan gunung atau bumi ini, kalau komponen utama itu terganggu, maka ada sesuatu gitu kan ya, ada perubahan tadi itu, menjadi gempa, jadi merugikan atau tidak tadi. Nah, kalau saya simpulkan awal tadi itu, tektonika adalah komponen utama gedung itu berdiri tanpa menyebut fungsi. Jadi suatu gedung itu bisa berdiri kalau tektonikanya tepat atau benar tadi itu. Apapun pendekatannya, sementara gedung itu berdiri, maka tektonikanya dipastikan itu betul tadi. Nah, ketika ada pertanyaan dari Mas Hari, Mas Karso, dan teman-teman tadi itu yang menyangkut kayak rajutan, kemudian ornamen tadi itu, jadi Mas Iwan mengatakan mungkin itu masuk tektonika. Kalau kita konsisten, mestinya tektonika itu yang utama. Yang tadi itu rajutan dan lain tadi itu sifatnya kalau itu tanpa ada rajutan dan ornamen, sementara gedung itu tak berdiri, maka itu bukan tektonika. Nah, unsur tambahan tadi itu menjadi penting ketika fungsi itu dihadirkan. Misalnya kalau kita bangunan masjid misalnya, gedung itu apapun tektonikanya, bangunan bisa berdiri. Tapi begitu ornamen dimasukkan, maka ini bisa untuk masjid. Ketika ornamen itu dimasukkan, ini untuk komersial. Ini ornamen ditampilkan sama partisinya yang bukan struktur utama, ini untuk hunian tadi itu. Maka saya bertanya, apakah tektonika itu menurut saya sih memang yang utama di dalam gedung itu sudah berdiri itu tektonika. Sementara yang bukan, itu bukan tektonika. Tetapi ketika misalnya unsur penunjang tadi itu dikaitkan dengan fungsinya, dan juga itu menjadi utama, meskipun dia bukan tektonika tadi itu. Misalnya bangunan-bangunan spiritual tadi itu, ornamen jadi penting. Kalau tektonika itu tetap hadir, bangunan tetap berdiri, tetapi ornamen dihilangkan, maka dia tidak bisa dikatakan menjadi bangunan
spiritual, misalnya religi tadi itu. Karena yang dibutuhkan adalah ornamen tadi itu. Nah, apakah kita bisa ngambil semacam kesimpulan yang konsisten itu bahwa tektonika itu sebetulnya struktural tadi itu. Tetapi yang lain tadi itu menjadi tambahan seperti ornamen, terus kemudian rajutan. Meskipun rajutan itu berfungsi sebagai dinding misalnya atau partisi, itu bukan tektonika, itu menjadi ornamen penunjang atau unsur penunjang tadi itu. Tapi begitu itu dikaitkan dengan fungsi, bisa juga yang penunjang tadi itu menjadi penting atau utama untuk fungsi itu. Nah, sehingga kita misalnya contoh sekarang misalnya, ketika bangunan sekarang ini pokoknya saya berdiri. Awalnya bangunan itu untuk apartemen, tapi ketika apartemen nggak laku menjadi hotel misalnya, hotel nggak laku menjadi lifestyle space tadi itu. Nah, artinya orang ini berdirinya suatu gedung tadi itu. Entah pendekatannya itu seperti Miss Van der Rohe tadi itu yang tipikal tadi itu ditinggalkan pada saat itu. Tapi sekarang muncul lagi ketika Cina membangun rumah sakit membutuhkan pendekatan seperti Miss Van der Rohe sehingga seminggu jadi, kita menjadi 2 minggu ketika bangun rumah sakit di Batam, pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk itu adalah Miss Van der Rohe tadi itu. Nah, maksud saya apakah konklusi itu seperti itu, konsistensi pengertian teknologika dalam gedung, bukan fungsi gedung tapi dalam gedung, bangunan gedung. Kemudian urgensinya tadi kan ada investigasi kalau misalnya ada pengembangan teknologi bangunan maupun metodologi teknologi membangun tadi itu ke depan. Nah, tadi bagaimana ke depan itu seperti sampaikan Mas Andi tadi itu, apakah teknologi itu tetap ada? Menurut kesimpulan yang saya sitir tadi dari Mas Iwan tadi itu, dari contoh tadi itu, tentu ke depan itu teknologi penting, tetapi justru ornamen ini meskipun struktur bisa menjadi ornamen untuk bangunan gedungnya, bukan fungsinya saja, tetapi ke depan itu menjadi tantangan buat kita bahwa sebetulnya struktur utama itu menjadi hal yang utama untuk bangun gedung. Kita ditantang untuk mengisi ornamen-ornamen tadi itu supaya menjadi keberagaman. Karena kalau kita melihat vernakuler tadi itu, sepertinya kita nggak bisa mengeksplor itu untuk bangunan gede atau bangunan tinggi. Hanya bangunan dalam kapasitas yang kecil, terbatas, menjadi simbol bahwa di sini ada peradaban atau budaya pada saat itu yang kita dirikan sekarang. Itu Mas Iwan, maaf kalau nggak terstruktur ngomongnya. Makasih ya, Mas Ada. Makasih Pak. Ya Pak, berat juga pertanyaannya Pak. Jadi gini sih, kalau dari pengertian pertama, tekton itu kan tentang merangkai elemen atau struktur, ya kan, mencari kemungkinan struktur baru, keterbangunan dan segala macam. Ya memang kalau dari segi itu saya setuju Pak. Maksudnya bahwa tektonika ini lebih banyak difokuskan pada bagaimana sebuah bangunan terbangun, ya kan, dengan elemen-elemen sambungannya, atau bagaimana ketika dua material bertemu dan segala macam. Cuman ketika dia bangunan ini, nah ini sebenarnya yang menjadi ini juga menjadi pertanyaan saya juga. Ketika ada persepsi baru yang di akhir tentang melibatkan manusia sebagai bagian dari pengalaman si tektonika ini, di mana bagian dari dinding, lantai, dan segala macam itu merespon terhadap manusia. Dalam konteks ini kan yang sudah diambil ranahnya kan berarti faktor psikologisnya gitu loh Pak. Di dalam pengertian di pengertian yang fluid tadi, bahwa akhirnya pengalaman manusia menjadi sangat penting gitu, dengan dinding, lantai, termal, cahaya dan segala macam. Nah, di lain sisi sebenarnya setiap bangsa itu punya apa ya, istilahnya relasi kebudayaan dan efek yang lain-lain terhadap apa yang dirasakan terhadap ruang gitu misalnya. Kenapa kita lebih suka dengan yang kita berasal dari suka yang bernuansa lebih arty atau segala macam, lebih kelihatan lebih manusia gitu, nggak dingin dan segala macam. Itu kaitannya balik lagi sih, ini antara yang pakai juga gitu loh Pak. Maksudnya ini saya agak susah menjawab. Kalau mau secara tegas ya memang kalau yang kaitannya tidak punya fungsi secara struktural, ya seperti yang saya jawab ke Pak Hari tadi, itu sebenarnya ya dia sifatnya dekoratif. Tapi dekoratif ini punya fungsi lain yang tidak struktural, yaitu memberikan rasa kepada yang datang untuk merasakan hal-hal yang tertentu yang pengen diciptakan di ruangan itu gitu. Ya itu sih Pak, saya juga kalau mau disuruh bilang ya sebenarnya fokusnya ke arahnya ke sana karena di struktural sebenarnya. Gitu Pak. Berarti walaupun ada value lain, yang penting ada strukturnya dulu berarti ya? Iya nggak sih? Iya, makanya maksudnya gini, satu bangunan itu pasti ya ada satu atau dua hal elemen dekoratif, pasti itu. Kayak misalnya makanan pasti ada bumbu-bumbu pemanis gitu, atau hal-hal yang membuat dia cukup ditambahin gitu, tanpa mungkin kadang-kadang nggak punya fungsi. Misalnya kayak plating, nggak ada fungsi ya biar makannya lebih bersemangat aja karena kelihatan lucu ditatanya dan segala macam gitu kan. Itu kan kadang-kadang nggak punya fungsi, tapi
nggak punya fungsi secara rasa makanan, tapi punya fungsi menipu visual gitu loh. Kadang-kadang membuat kita lebih kayak bersemangat untuk makan, membuat kita lebih merasakan hal suatu lain yang sifat. Karena kita manusia, beda sama mesin. Kita merespon hal-hal yang sifatnya mungkin craftsmanship atau punya nilai budaya atau yang seni gitu loh. Mungkin ke sana sih. Pak Mas Tri? Ya, apakah bisa diklasifikasikan Mas Iwan? Misalnya teknologika itu secara fisik material yang utama tadi itu mau nggak mau secara fisik gitu ya, karena itu bangunan gedung. Ya. Tapi ketika menyangkut fungsi misalnya, ada fungsi, ada utama dari sisi unsurnya tadi itu menyangkut hadirnya fungsi tadi. Jadi ketika fungsi itu belum hadir, sebetulnya teknologika itu adalah struktur, ya kan? Begitu fungsi itu dihadirkan, apakah itu hotel, apartemen atau misalnya bangunan komersial lainnya tadi itu, maka ada unsur utama yang menyertai fungsi tadi hadir gitu ya. Jadi tidak digabung ke teknologika, tapi unsur utama untuk fungsi itu. Apa seperti itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu Pak Mas. Oke. Ya Mas Iwan, sip. Terima kasih Pak Mas Tri. Mas Arda boleh masuk Mas Arda. Pak Hari ya? Iya. Oke. Aku terpancing sama Pak Mas Tri ini. Ya, satu sebetulnya pertanyaan besarnya ke Pak Mastri itu sebetulnya kota itu kan punya tektonika juga. Tektonika kota itu sebenarnya ada. Artinya ada skala, menjadi ada skala. Bahwa skala kota dia ada, skala gedung dia ada, skala mungkin penutup pun juga ada. Kalau saya melihatnya misalkan Anyaman, itu sebetulnya tetap satu tektonika gitu, ada di dalamnya. Jadi bukan semata-mata dia partisi. Ketika dia mandiri satu bilah saja tanpa ada sesuatu yang mengikat antar duanya, itu sebetulnya dia tidak akan punya fungsi sama sekali. Sehingga saya menyebutnya dalam skala tertentu itu sebetulnya menurut saya sih ada di dalamnya. Kedua itu sebetulnya dinding terus dinding ketika susunan batu bata itu disusun, maka dia akan menjadi fungsi, tidak fungsi ruang memang, tetapi dia punya sistem ketika mentautkan satu material dengan material lain. Itu sebetulnya proses tektonikanya ada di dalam. Ketika menyusun sirap, ketika menyusun genteng sebetulnya, ketika dia mandiri sama sekali dia tidak punya fungsi. Jadi sebetulnya fungsinya tidak terbatas pada ruang, tetapi menjadi elemen baru yang punya fungsi pada elemen lebih besarnya. Ya, saya sih gitu. Satu lagi yang dari Pak Mastri, saya juga nggak setuju lah ketika ada fungsinya berubah karena ditutup ornamen saja. Enggak lah, enggak semudah itu. Oke, itu aja sih. Itu ya. Makasih Pak Sarda. Pak Devri, komentari Pak Dev. Terima kasih Pak Ari. Wah, Ya. saya senang lihat Pak Ari terus. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau nanggapi? Ya boleh komentar Mas Arda. Saya tuh tertarik sekali dengan komentar-komentar dari teman-teman semua. Jadi prinsipnya memang sangat menarik teknologi ketika dibahas dengan berbagai macam sudut pandang ya. Saya tertariknya begini, saya pernah suatu saat berdiskusi dengan Prof. Yandi di UI waktu saya ada studi banding tentang kurikulum dan studio arsitek. Prof. Yandi memberikan sebuah part bahwa tektonik itu adalah cara ketemunya bahan satu dengan bahan yang lain. Jadi bagaimana dalam sebuah rancangan ketika ada suatu bahan ketemu dengan bahan yang lain, ada apa itu dengan tadi disambung, apa itu dengan dibaut atau dianyam atau apapun namanya, ketika dia bertemu dengan bahan lain itu akan membuat sebuah namanya tektonik. Itu yang menurut beliau menjadi penting bagi seorang arsitek untuk mengetahui karakter bahan, sehingga ketika dia akan disambungkan dengan bahan lain itu yang perlu sekali diberikan semacam teknologi seperti apa yang memang sehingga dia akan menjadi layak untuk dibuat sebagai sebuah karya rancang seperti itu. Ini yang membuat saya jadi berpikir apakah, dan waktu itu saya juga lupa lagi menanyakan lebih detail karena waktu itu beliau juga lagi sibuk sekali. Persis apa yang masih tadi ya. Jadi bahwa apakah yang namanya ragam hias yang tadi dikatakan oleh Mas Carlson, bahwa apakah ragam hias juga termasuk bagian dari tektonik seperti itu. Nah, ini juga menjadi perdebatan kalau menurut saya dari apa yang tadi sudah didiskusikan. Jadi selama dia menyambungkan dua bahan yang berbeda, sesuatu yang berbeda, itu adalah disebut dengan tektonik, dan memang lebih banyak dia menyangkut kepada
karya tersebut. Nah, adapun ketika ada yang dikaitan dengan ragam hias, seperti kalau kita bicara kaca, ada sangat banyak warna, ada sangat banyak tekstur, dan juga kayu juga begitu, ada tekstur, dan itu karena dia menempel dari bagaimana karakter bahan tersebut begitu. Jadi saya pikir tentunya arsitek ketika membuat sebuah bahan lain, jadi pasti dia akan sudah paham bahwa ada efek di mana bahan tersebut mempunyai karakteristik yang memang ketika dipadukan dengan bahan lain pasti akan punya sesuatu yang membuat nilai tambah dari sebuah karya rancang tersebut. Jadi mungkin bagi saya selama itu bisa dijadikan sebagai bagian dari tektonik. Jadi ragam hiasnya menempel. Gitu. Tapi kalau saya pikir ragam hias itu sendiri bukan tektonik, tetapi dia adalah sesuatu yang mungkin menempel dari material yang menjadi bagian yang dikatakan sebagai tektonik itu sendiri seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Cukup ini ya melengkapi banyak dari banyak teman-teman. Tadi ada Pak Andi Mapaja. Ya ternyata namanya Pak Andi doang. Saya pikir siapa tadi? Pak Andi, monggo Pak Andi. Selamat sore teman-teman. Ya, ada yang menarik Pak Iwan Dasmanto. Ini pengalaman baru juga dari saya selama ini mencari. Kalau dari sisi pandang sejarah ya, ini karena saya guru sejarah. Jadi dari pandang sejarah, mulai ketika kita di abad awal ketika kita lihat bangunan piramida gitu ya, mungkin tidak terlihat ide ruangnya di dalam, sehingga kemudian batu itu ditumpuk saja dengan logika bahwa semakin ke atas semakin gitu ya, kemudian jalan berapa kemudian ada ide ruang ya, ide ruang di dalam, sehingga kemudian kalau kita lihat piramida yang Inka itu sudah mulai dia meletakkan atap datar. Nah, sebenarnya atap datar yang seluas itu di abad itu juga mestinya luar biasa meskipun bentuknya adalah sederhana. Cuman yang menjadi pertimbangan adalah ada satu ide ruang, sehingga kalau boleh ya ini menjadi dalam satu diskusi bilang kalau wujudnya, tapi ini sebenarnya wujud ya. Nah, wujudnya itu dalam wujud tektonika. Baik itu pada istilah tadi itu merangkai material demi material. Bisa juga nanti ada efek psikologi pada penggunanya, karena munculnya ruang itu kan ya memang Pak yang kemudian membuat orang menyelesaikan masalah. Misalkan kalau kita lihat lagi bahwa kenapa stupa yang ada di India ya, jadi yang di Pasanji itu di abad-abad awal itu juga dia punya atap yang lengkung dan itu dari batu, herinya luar biasa. Jadi membuat batu lengkung seperti itu juga menjadi satu pertanyaan, apakah kemudian karena dia ingin pemujaan itu di dalam, orang berkeliling dan sebagainya, kemudian di ruang itu muncul, lah kemudian baru mencari bagaimana menyusun bata atau menyusun batu yang membuat ada satu ruang di bawahnya yang lengkung dan seterusnya. Nah kemudian bergerak berikutnya, kalau saya melihat tadi istilah tekton dan sebagainya, itu kan kita melihat basically penggunaan material batu ya di Eropa yang pada saat itu, dan ya di abad ke-5-6 itu bahwa di Eropa baru kemudian istilah menggunakan kayu ya sebagai sebuah rangkaian untuk mengatasi membuat penutup atap yang lebih besar karena bentangnya besar, itu dengan mudah-mudahan saya itu muncul ya. Saya kata mungkin ide tektonik dengan material kayu itu dilakukan seperti itu. Tapi kalau kita melihat yang di Cina itu sebelum abad Masehi itu sudah bermain kayu luar biasa. Sehingga kemudian kalau kita runut itu jadi kepiawaian ya untuk menghasilkan ruang dengan material kayu di khususnya di Asia itu luar biasa. Bahkan mungkin kalau kita ngintip yang ada di Nusantara di material kayu yang luar biasa. Sehingga kalau misalnya videonya Pak Hari yang berkaitan dengan rumah joglo dan sebagainya, itu secara sederhana kita akan bisa bagaimana orang Jawa membangun ide ruangnya dengan material kayu yang kalau istilahnya Pak Toto, saya misalnya itu bukan rangka batang, itu rangka ruang. Jadi ya istilah stereotomik tadi itu yang dikatakan itu mungkin ya tidak hanya bicaranya itu dengan kerumitan yang seperti bahan parsial itu disusun, tapi bisa jadi dari ide dasarnya untuk menghasilkan ruang. Kalau di joglo mungkin ruang yang kosong, ruang yang agak luas ya, tapi kemudian dengan menggunakan rangkaian kayu yang dibuat seperti itu menarik. Apalagi kalau kita lihat susunan batu di candi, kalau yang saya sebutkan piramid itu mengecil ke atas, candi itu membesar ke atas sih, membesar ke atas kemudian menutup lagi ya. Ini juga butuh pemahaman interlocking material yang batu yang luar biasa juga. Jadi mungkin ya sedikit saya menambahkan, mungkin kalau ini bukan rangkuman ya, tapi saya menambahkan bisa jadi ya ini rasanya ini jadi tektonik ini adalah wujud ide ruang yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ketika sebuah peradaban itu sampai pada sebuah metode cara untuk merangkai bahan untuk mewujudkan ruang, itu sudah punya kemajuan yang berbeda dengan
di tempat lain, maka ini wujud dari tektonika ya yang dimiliki oleh peradaban. Saya kira demikian, Pak Matursun. Turun, Pak Andi. Mas Iwan. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat melengkapi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, sebenarnya kalau saya bilang sih memang yang kita bahas ini kan konteksnya kan arsitekturnya. Berarti kalau arsitektur kan satu paket bagaimana dia berdiri, terbangun, dan jadi komponen bagian dari itu, intinya gitu. Tektonika sendiri itu benar, saya setuju bahwa sebenarnya tekton itu adalah kemampuan merangkai material dengan material. Tapi ketika material itu hanya dirangkai tanpa dia bertujuan untuk membuat sesuatu yang lebih besar dan dia terbangun menjadi sebuah struktur yang kokoh, itu belum menjadi tektonika dalam pengertian arsitektur. Tapi tektonika dalam hal mikro tadi, seperti apa yang disampaikan Pak Hari, bahwa tekton itu punya level ya. Maksudnya bahkan material itu sendiri punya tektonika di dalamnya. Misalnya kayak kayu, kalau kita gedein ya kayu, di dalam kayu itu ada strukturnya gitu. Maksudnya di dalam pori-pori kayu itu ada strukturnya, susunan-susunannya. Makanya kenapa ada kayu yang bisa jadi beban, ada kayu kuat, ada kayu keras dan segala kayu lunak dan segala macam, kayu yang hanya untuk dekoratif, kayu untuk fungsi struktur dan segala macam. Itu sebenarnya karena kalau mau dilihat lebih mikro lagi, di dalamnya ada tektonikanya sebenarnya secara organik gitu ya. Tapi ya gitu deh. Yang maksud saya pembahasannya tadi kan kita taruh pada kesepakatan tektonika dalam pengertian arsitektur. Berarti ya dia bisa dalam konteks sampai terbangun menjadi satu bagian dari terbangun. Itulah yang dimakan tektonika di dalam arsitektur gitu ya. Karena di dalam desain produk ya ada tektonika, di dalam material itu sendiri ada tektonika. Gitu sih kalau menurut saya, Mas Arda. Mantap, Mas. Terakhir tadi Mas Carlson ya, bukan ya? Last minute, ini Mas. Saya mau sharing Mas Iwan. Barusan ini nemu kalimat yang menarik sih di web. Jadi secara umum tektonika adalah yang pada proses pembuatannya menyertakan ide-ide puitis yang diasosiasikan dengan mesin, alat, teknologi, dan pembuatan pada pembentukan material tersebut. Jadi ini kayaknya cukup menjawab tadi yang kita diskusikan sih. Jadi ada unsur proses, ada unsur proses pembuatannya, baik itu manusia, ada disertakan ide-ide sesuatu lah di dalamnya. Jadi kalau nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi kalau si hiasan itu dalam proses pembuatannya terkait dengan mesin, alat, teknologi pada saat itu adalah ya jadi tektonik ya. Tapi kalau hanya sekedar dibuat dalam beda waktu, proses pembuatannya tidak ada ide putih selalu dicantolkan, itu bukan lagi menjadi bagian dari tektonik arsitektur. Itu kali. Iya, Pak Carlson. Jadi memang ada salah satu kalimat Bangun Wijaya juga yang bilang bahwa sebenarnya logika tektonik itu kan ada yang dipikul, terus kemudian dia bagaimana dibuat, dan kalau bisa dia menggarisbawahi kalau bisa dan nggak semuanya bisa menambahkan puisi di dalamnya gitu. Intinya sih gitu. Jadi bahwa ada subjektivitas yang dimasukkan ke dalam tektonika itu. Tapi balik lagi ke pengertian tektonika dalam arsitektur adalah tektonika bagian dari keterbangunan secara umum ketika dia mendukung secara struktural bangunan itu terbangun dengan kokoh. Itu bagian dari tektonika gitu, Mas Carlson. Tapi memang di dalam detail-detailnya kalau kita bisa lihat juga misalnya karya Bangun Wijaya bagaimana dia memberikan misalnya join-join antara kayu dan kolom balok dari beton, sambungannya dikontraskan dengan warna merah dan segala macam, itu menjadi bagian dari subjektivitasnya beliau untuk mengemphasize tektonikanya gitu. Jadi ada strategi untuk mengemphasize atau meng-highlight tektonikanya dengan strategi warna misalnya kayak gitu. Untuk memudahkan mata orang melihat bahwa ini ternyata logika tektonikanya seperti ini. Gitu sih, Mas. Jadi memang ada faktor subjektivitas di dalam membuat sambungan itu, dan kadang-kadang itu yang menjadi beda satu sama lain. Kalau kita bisa lihat di Australia ada Glenn Murcutt, terus kemudian ada Renzo Piano, terus ada juga Carlos Scarpa. Mereka membuat tektonik dengan cara mereka berbeda, dan kita bisa secara mengetahui secara paralel fungsi yang dia pecahkan untuk menentukan material ini apa, dan sekaligus untuk memperlihatkan signifikansi dari pembuatnya, misalnya kayak kehadiran pembuatnya itu atau perencananya ada di situ. Oh, ini si Carlos Scarpa yang membuat detail ini, atau oh ini Glenn Murcutt, atau ini yang membuat adalah si Renzo Piano. Itu sih, Mas, sebenarnya. Oke, Mas Carlson, bisa. Ya, tidak terasa ya, sudah asar dan sudah waktunya kita untuk menundanya pertemuan kita kali ini, karena kita akan lanjut di episode berikutnya. Terima kasih
atas segala perhatian dan segala antusiasmenya terhadap kegiatan ini. Kita belajar bersama di sini dan insya Allah mendapatkan manfaat dan hikmah buat kita semua dan bisa diterapkan di profesi kita masing-masing. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Saya Arda Pranowo, pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh, Pak.